Zarfuz zamani wa zarful makani. Ini adalah materi yang kesekian mengenai isim yang dinasubkan. Jadi ada yang namanya zorof ya. Yang ini terbagi jadi dua. Ada yang zorof berkaitan dengan waktu. Ada zorof atau keterangan yang berkaitan dengan lokasi atau posisi atau tempat. Yang istilah klasiknya ini disebut sebagai maf'ul fih, zarfuz zaman wa zarful makan. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contoh sebagai berikut. Makastu bil Iskandariyati sahron. Saya tinggal di Iskandaria selama sebulan. Syaribal maridu dawa'a sabahan. Pasien minum obat pagi hari. Jalastu ma'a sodiki lahdotan. Saya duduk sebentar bersama kawan, bersama sahabat saya. Tuqadul masobihu lailan. Lampu-lampu itu menyala pada malam hari. Tajma'un namlatu kutaha soifan. Semut mengumpulkan bahan makanannya musim panas. Jadi untuk 5 contoh ini zorofnya yang mana? Yaitu yang sahron, sobahan, lahdatan, lailan, sama soifan. Penjelasannya nanti ada insyaallah. Lalu contoh selanjutnya, waqaftu amamal mir'ati. Saya berdiri di depan cermin. Amama, di depan. Yang contoh ketujuh, jalasatil hiratu tahtal ma'idati. Kucing duduk di bawah meja makan. Nah, tahta, yang jadi contoh adalah amama tahta ya. Lalu 8, namal kalbu khalfal babi. Anjing tidur di balik pintu. Contoh 9, yasibul lisu fawqasuri. Pencuri melompat ke atas pagar. Fauko, ini contohnya adalah fauko. Jaro aliyun milan. Ali berlari ya. Ali berlari sejauh 1 mil. Fil amsilatil khamsatil ula la yahimuna illal kalimat al-akhirata fi kulli misalin wahya syahron sobahan lahzotan lailan saifan. Pada 5 contoh yang awal, perhatian kita itu hanya ditujukan kepada kata-kata yang terakhir di setiap kalimat ya. Kata-kata terakhir di setiap kalimat itu adalah syahron, sebulan, sobahan, pagi hari, lahdotan, sekejap, lailan, malam, saifan, musim panas. Wa idza fahasna an hadil kalimati fi dzatiha ra'aina annaha asma'u mansubatun. Kalau diteliti mengenai kata-kata ini secara mandiri, satuan-satuannya, nah, maka kata-kata yang kita perhatikan tadi itu ternyata dia adalah isim mansub ya, kata yang dinasabkan. Walakinna nuridu an na'rifa irtibata kulli kalimatin minha bil fi'li alladhi fi jumlatiha wa yakfina li hadza an nabhasa fil misalain al-awwalain.
Akan tetapi yang kita inginkan, ya, jadi kita itu ingin memberitahu, sejauh mana keterkaitan setiap kata dengan fiil yang ada di dalam kalimat. Jadi yang kita ingin ketahui itu sebetulnya adalah keterikatan atau keterhubungan setiap kata dengan perbuatan atau dengan fiil yang ada dalam kalimat itu. Karena itu cukup kita ini membahas dua contoh yang paling awal. Dua contoh yang paling awal saja. Habka kulta makastu bil Iskandariyah. Fahal ya'rifu sami'u min hadil jumlati mudatan ikomatika biha. Jadi kalau misalnya Anda coba perkirakan, misalnya Anda berkata makastu bil Iskandariyah, saya tinggal di Iskandariyah. Nah, apakah pendengar kira-kira mengetahui ya dari kalimat ini waktu tinggal kamu di Iskandariyah itu? Al-jawabu la. Walakinnaka idza qulta syahran arafa sami'u mudata muksika bil Iskandariyati. Tentu jawabnya tidak. Ya. Jadi ketika misalnya kita cuma berkata makastu bil Iskandariyah tanpa ada syahrannya, maka orang itu tidak akan tahu tentunya berapa lama kita tinggal di Iskandariyah. Tetapi kalau misalnya Anda menyampaikan atau menambahkan kata syahran, barulah audien atau pendengar mengetahui waktu tinggal Anda di Iskandariyah. Wahabka kulta, coba perkirakan kalau misalnya Anda berkata syaribal marida dawa, pasien minum obat. Fa'inna sami'a la yafhamu min dhalikal waqtal mahdud alladhi syaribal marid fihi dawa'uhu. Nah, kalau misalkan cuma berkata syaribal maridu dawa'a, pasien minum obat, maka pendengar itu tidak akan memahami waktu, tidak akan memahami kapan waktu spesifik minum obat tersebut. Jadi kapan si pasien itu minum obatnya itu tidak akan diketahui. Fa'idha qulta sobahan, tapi kalau Anda menyampaikan ditambahkan dengan sobahan pada pagi hari, arafas sami'u dzalika. Pastilah si pendengar atau audien itu tahu kapan pasien minum obat. Kapan pasien itu Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini, nah cukup dua contoh itu saja, maka kita jadi tahu dengan penambahan keterangan alias zorof itu jadi lebih spesifik, orang itu tahu atau pendengar jadi tahu waktu tertentu dilakukannya perbuatan tersebut. Wahkata yuqalu fil amslatil salasati al-ukhra. Demikian juga bisa kita katakan pada tiga contoh yang lainnya ya. Fahadil asma'ul mansubatul lati ta'ayyana zamana alladhi hasala fil fi'lu tusamma dorfuz zamani. Isim-isim mansub yang mampu menentukan waktu dikala terjadinya sebuah
perbuatan. Jadi isim-isim mansub tersebut, isim-isim mansub yang tadi itu, yang sanggup menentukan waktu terjadinya sebuah aktivitas, dinamai dengan zorfuz zaman alias zorob zaman. Wa nanzuru al-an ilal amsilatil ukhra wa nata'amalu al kalimati amama tahta khalfa fauqa milan wa najidu anna aidon asma'u mansubatun. Nah, sekarang kita perhatikan kepada contoh yang lain. Nah, lalu kita cermati juga contoh yang lain tersebut berupa kata-kata seperti amama di depan, tahta di bawah, khalfa di balik, di belakang, fauqa di atas, milan ya 1 mil gitu ya. Nah, maka kita temukan kata-kata yang tadi itu dia nasab juga, difatahkan, difatahtain kan ya. Maaf, difatahkan. Ada yang difatahtain, ada yang difatah ya, dia nasab semuanya. Summa nabhasu an irtibati kulli kalimatin minna bil fi'li alladhi fi jumlatiha ala nahwi alladhi sabaqa fi zarfi zaman. Lalu coba kita kaji keterkaitan setiap kata dengan perbuatan yang ada pada kalimat tersebut, sebagaimana kita memperhatikan zorob zaman pada contoh yang sebelumnya tadi itu. Fanaru anahu idza qala qail, maka kita bisa tahu ya, maka kita bisa melihat, bisa mencermati kalau ada orang yang menyatakan waqaftu waqaftu, saya berdiri, lam yufham atau lam yafham as-sami'u illa anau waqafa. Jadi kalau cuman berkata waqafa, kalau cuman berkata waqafta atau waqaftu, saya berdiri. Nah, audien itu cuman memahami bahwa kita itu berdiri saja. Walakinnahu la ya'riful makan alladhi waqafa fihi. Tapi audien itu tidak tahu tempat di mana kita berdiri tersebut. Fa idza qala amamal mir'ati, tapi kalau orang itu menambahkan dengan kata amamal mir'ati di depan cermin, bayana ya bayinun gitu ya, lil sami makanal kufi ya, bayana lisami makanal kufi, maka menjadi jelas bagi si pendengar lokasi atau posisi saat berdiri tersebut. Wa idza qala insan, kalau ada orang yang berkata jalasatil hiratu lam ya'rif as-sami'u aina jalasat. Kalau ada orang yang berkata kucing duduk, maka pendengar pastinya tidak akan tahu di mana kucing itu duduk. Walakinnahu idza qala, tapi kalau dia menambahkan kata tahtal maidati, di bawah meja makan, arafa makana julusiha, maka tempat si kucing duduk itu jadi kita jadi tahu gitu, tempatnya itu. Wa kadzalika yuqalu fil amsilati salasatil ukhra. Demikian juga bisa berlaku pada 3 contoh yang lainnya. Fahadil asma'ul mansubatu allati tubayyinul makana alladhi hasala fil fi'lu tusamma zuruful makani wa yusamma kullu min zurufiz zamani wa zurufil makani maf'ulan fih. Isim mansub yang menjelaskan tempat terjadinya aktivitas disebut zorob makan. Nah, setiap zorob baik zorob makan dan zorob zaman itu disebut dengan maf'ul fih.
Jadi isim mansub yang menjelaskan posisi sebuah perbuatan dilakukan itu disebutnya dzaraf makan, keterangan tempat. Nah, setiap dzaraf zaman dan dzaraf makan, keterangan tempat dan keterangan waktu dan tempat, alias dzaraf zaman dan dzaraf zaman, itu dinamai juga dengan istilah maf'ul fi, ya, maf'ulan fi. Al-qawaidu, rumusnya di sini disampaikan, zarfuz zamani ismun mansubun yubayinu zaman alladhi hasala fihi al-fi'lu. Dzaraf zaman, keterangan waktu, adalah isim mansub, kata yang dinasabkan menjelaskan waktu, kata yang dinasabkan untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan. Rumus ke-99, zarful makan, keterangan tempat, ismun mansubun yubayinul makan alladhi asala fihil fi'lu. Sedangkan kalau zarf makan atau keterangan tempat adalah isim mansub atau kata yang dinasabkan yang menjelaskan tempat terjadinya perbuatan atau peristiwa. Inilah zarful zaman, zarful makan.